basiran mutakaliman. Itu di kampung-kampung waktu maghrib anak kecil tengah ngapalkeun wujud. Tidak apa terus. Ada ayeuna di kota, ieu di kota. Bukan ngapalin sifat wajib yang ada pada Allah, nu aya naon? Jika kau bertemu aku berlumpur tubuh dan keringat membasah di terkurung terhukum hanya bertemankan sepi, bisakah kau menghargai cintaku yang suci? Lain wujud tidak bagus. Kalau dari 114 gitu ya, seluruh wakil talqin pengersa Abah dengan macam-macam karakter dan keilmuannya, ada yang tukang utang hitung, ada yang keilmuannya dengan tafsir Qur'annya, tafsir hadisnya. Bulan lalu walaupun saya tidak dipisahkan hadis secara zahir karena sedang bertugas di Kalimantan, tapi saya streaming bulan kemarin bagian Jakarta Raya dan Ki Munawir menafsirkan tentang ilmu gaplek. Jadi macam-macam karakter daripada wakil talqin pengersa. Kalau Ki Munawir menafsirkan ilmu gaplek, izinkan saya pagi hari ini ingin menafsirkan ilmu lagu. 1-2 bulan ini ada sebuah lagu dan rapnya itu luar biasa. Setelah didalami ternyata ini semua ajaran dari guru agung kita. Dengarkan. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih, aku merayu padamu yang sudi merinduku. Aku meminta pada yang ada. Ternyata ini ajaran. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sebanyak apapun masalah hidup kita, sebanyak apapun keinginan kita, maka mintalah sama yang ada, mintalah sama yang selalu ada. Sebelum kata ada itu ada. Ini ajaran. Kenapa kita akan selalu kecewa dan dikecewakan? Kita akan selalu kecewa dan dikecewakan ketika kita selalu berharap penuh kepada makhluk yang kita anggap ada. Betul? Betul? Akan selalu kecewa. Bapak, ibu punya saudara, punya tetangga, kelihatannya wah mobilnya gonta ganti, rumahnya mewah, datang ke Manakiban boga gelang keroncong 10 siki dipakai kabeh. Sapanjang jalan begitu ka dieu punten. Wah, akhirnya apa kata kita? Orang punya nih, pasti segala ya. Akhirnya suatu hari datanglah kita ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo naon euy isuk-isuk datang ka dieu. Apa kita jawab? Kata kita, yang pertama saya mau silaturahmi, yang kedua ini mah suami saya gara-gara si koplok corona akhirnya sudah nganggur hampir 3 tahun. Anak sing koceak hayang jajan duit. Ya marek nyoba muka warung kecil-kecilan butuh modal cuma 500.000 saja. Kayaknya ibu bapak mah karena segala ada, kayaknya pasti kalau cuma
Tapi apa yang terjadi? Itu orang yang kita datangin, yang kita anggap ada, bukannya langsung ngasih pinjaman, tapi yang ada apa? Malah manehna anu curhat panjang lebar. Ada yang pernah begitu? Ada? Hanya orang pernah hinjau sih ya. Sudah cerita panjang lebar, curhat panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Jawabannya, mohon maaf saya pun tidak ada. Jawab si kompak, kira-kira kecewa deh. Jawab si kompak, kira-kira kecewa deh. Kunaon makai kecewa? Kunaon makai kecewa? Kenapa harus kecewa? Karena nggak dapat pinjaman. Tapi ternyata ilmu dari pengersaabah bukan begitu. Ternyata yang bikin kita kecewa dan dikecewakan bukan karena kita nggak dapat pinjaman, tapi yang bikin kita kecewa dan akan merasa dikecewakan selamanya adalah karena dari awal kita sudah berharap penuh kepada orang, kepada makhluk yang kita anggap betul. Maka di lagu ini, aku meminta pada yang ada. Banyak masalah, banyak keinginan, banyak kemauan, mintalah sama yang selalu sebelum kata. Makanya alhamdulillah di Bogor, di Ciamis, kurang kali Kampung Kurma kecil dulu diajari itu dari kecil. Ayo anak-anak, yuk kita ngapal sifat wajib yang ada pada Allah. Wujud hidam baqa mukhala lil hawa qiyamuhu wahdaniyah kudrah terus basar kalam qadiran iman hayan sami'an basiran takaliman. Itu di kampung-kampung waktu maghrib anak kecil tengah ngapalkeun wujud tidak bakal terus. Ada ayeuna di kota, di kota. Bukan ngapalin sifat wajib yang ada pada Allah, nu aya naon? Jika kau bertemu aku berlumpur tubuh dan keringat membasah di terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci? Lain wujud tidak bagus. Allahu Akbar. Makanya kita bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kapanpun, dimanapun, banyak keinginan, kata Abang. Minta sama yang ada, yang selalu ada. Sebelum kata ada itu ada. Gimana caranya? Setelah ikut dengan bangsa sahabat, ia bibir sudah punya kenyom. Terkudu capek-capek, rinci, detail. Minta ke Gusti Allah. Beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang benghar. Hayang boga motor ya Allah, tapi lamun bisa mah MX. Bagi detail, ada tengah doa. Tergeluh gitu. Itu dengan Abah, banyak kemauan, banyak keinginan, banyakin saja zikirnya dengan kalimat mulia, kalimatan thayyibah la ilaha illallah. Makin banyak zikirmu sampai engkau lupa akan keinginanmu, sampai engkau lupa akan masalahmu, sampai engkau lupa akan keluh kesahmu. Maka apa janji Allah? Jangankan yang engkau inginkan, yang belum engkau inginkan pun sudah Allah siapkan. Alhamdulillah. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Kata Abah, kalau rindu, kalau kangen, kalau ingat kudu sama yang ingat. Salah dulu. Kata Abah, kalau rindu, kalau kangen, kalau ingat kudu sama yang supaya terbawa Laras gitu. Kalau kita ingat sama yang gak ingat, rugi. Ibu, ayo ibu ya. Ibu
Dari pagi sudah dandan cantik sekali, sudah masak makanan kesukaan suami, diingat-ingat, dibayang-bayang suami kita, oh nanti kalau pulang saya pasti dipuji dan dia akan langsung menikmati masakan yang saya buat. Sudah dandan cantik supaya dipuji, sudah masak makanan kesukaan suami. Apa ibu masakan kesukaan suaminya? Balado 1000 mata ikan. Naon balado 1000 mata ikan teh? Ternyata teri di bumbu cabai. Supaya menarik jadi ayam halangan. Oh, jangan lupa cuci mulutnya. Pakai apa? Hulu orok pakai saus. Serem amat. Naon hulu orok pakai saus? Cilok. Sudah dandan cantik supaya dipuji sama yang kita ingat-ingat suami kita. Sudah masak dengan enak, masakan kesukaan suami kita. Tapi yang terjadi apa? Suami ibu yang ibu ingat-ingat, ternyata dia sedang tidak ingat sama ibu, justru dia sedang ingat sama mantannya. Pas pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, capek? Pak, lapar? Silakan, mama sudah masak makanan kesukaan papa. Silakan masak. Masak apa, mak? Balado 1000 mata ikan. Silakan. Apa jawab suaminya? Maaf, masih kenyang. Kok kenyang? Emang sudah makan? Sudah, tadi di restoran. Sama siapa? Alah, kepo. Jawab ku ibu-ibu, kecewa deh. Kecewa deh. Kunaon makin kecewa? Hei, kenapa pakai kecewa? Sudah masak dari pagi, sudah dandan dari pagi, boro-boro ditolak, ditanya terus gitu. Ternyata ikut dengan abah, bukan itu masalahnya. Bukan karena dandan tidak dipuji, bukan masakan tidak dicobain sama suami ibu, tapi yang jadi masalah adalah ibu dari pagi sampai siang sampai sore ingat sama orang yang sedang tidak rugi. Tapi hati-hati buat bapak-bapak, mohon maaf kalau seorang istri sudah dikecewakan oleh suaminya, bahaya. Kunaon membekas. Paginya dikecewakan, malamnya pas bapak minta, mah hayang atuh. Apa jawaban istrinya? Cuma ngejawabin, malah keinginan untuk bercinta sirna, keraguan selalu datang menyiksa. Ya ilahi, kabulkanlah doaku. Ku serahkan semua ini padamu, di dalam kehampaan jiwa pasrahku kepadamu. Ngacerit kecewa, kembali lagi apa kata abah? Memang kurang mas sekali-kali perlu dikecewakan supaya ingat lagi kepada. Betul? Maklum namun kecewa mah waduh, angsuran motor jatuh tempo tahajud. Ayah gitu ayah. Kita ngomongin ke Cikiri. Pengalaman. Allahu Akbar. Sekali-kali perlu kecewa, perlu. Kenapa? Karena setelah kecewa hanya jadi ingat, jadi kembali lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Ini pantas di bulan kemarin dan Rabiul Awwal. Pengesabah memanironya adalah Robito. Kapanpun dimanapun mau ngapain pun, kalau bahasa pengesabah, rapatkan diri kita serapat-rapatnya dengan juru selamat kita. Lain bakul doang boga juru selamat, kan abah kita pun punya juru selamat. Siapa juru selamat kita? Baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad. Pengesabah menganjurkan mau kemanapun, mau melakukan apapun, sebelum ngidupin motor, sebelum ngidupin mobil, mau ngapain pun, ingat dulu, rapatkan diri kita kepada juru selamat kita. Bani Hashim dulu, salawat dulu kita. Ingat dulu kita tawasul dulu. Robito apa? Robito itu apa? Robito itu wasilah, perantara, jembatan. Siapa kita? Ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ingin doa-doa kita dijabah oleh Allah, siapa kita kalau kita mau langsung kepada Allah? Bawa orang bau jeung Gusti Allah nage karang dia. Leres gitu. Nggak bisa kalau kita sendiri, tapi kita butuh perantara, butuh wasilah, butuh jembatan yang akan menghantarkan
setiap keluh kesah kita, yang akan menghantarkan setiap segala keinginan kita. Siapa? Ternyata bukan yang guru agung kita, pengersabah Allah. Alhamdulillah. Yang setiap detiknya keinginan kita, keluh kesah kita disampaikan, dihantarkan. Karena nanti yang akan dipanggil bukan nama si Andi, bukan nama kita semua, bukan, tapi akan dipanggil siapa guru si Andi. Kita jawab dengan siapa guru kita? Si kompak. Siapa guru kita? Siapa guru kita? Ayo lu can bau. Hei, ayo lu can bau. Sudah kenal semuanya? Sudah kenal semuanya? Iraha. Iraha. Iya. Maka kita mau butuh perantara yang akan menghantarkan setiap keluh kesah kita, doa-doa kita. Minimal kalau kita mau melakukan apapun, kalau tidak bisa datang sohbah secara dohir bertemu dengan guru agung kita, minimal ingat atau guru agung gitu. Ini ajaran dari pengersabahan dong. Pasti ingat. Kalaupun kita mau melakukan apapun, kalau mau balik, kalau kita ngomong, naon, mau melakukan apapun, kalau nggak bisa ketemu langsung secara sohbah, secara langsung secara dohir, minimal ingat aja dulu kita ke guru kita. Tawas dulu, tundukkan kepala kita, mau melakukan apapun supaya lisan ini terbimbing, kaki ini terbimbing, kepala ini terbimbing, semuanya terbimbing oleh guru agung kita, dan akhirnya semuanya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Kalau ingat, kalau rindu, kalau kangen, harus sama yang ingat juga sama kita. Kenapa? Karena kalau kita ingat sama yang ingat, kita akan terbawa ingat. Apalagi di waktu yang bersamaan orang yang kita ingat-ingat, dia sedang tidak ingat kepada Allah, maka kita pun akan terbawa lalai olehnya. Na'udzubillahi min. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih, aku merayu padamu yang sudi merinduku. Alhamdulillah. Makin banyak kemauan, makin banyak hajat kita, makin banyak doa kita, tanpa terucap oleh lisan ini pun guru agung kita sudah tahu. Makin banyak kebutuhan ikhwan semua, turun lagi maklumat dari guru agung kita. Surah Asy-Syura ayat 19. Terus diamalkan. Kumaha ayatna? Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Barangkali 38 kali. Kata Abah kalau mau lebih istimewa tambahan deui 38, tambahan deui 19 kali. Kalau mau lebih istimewa lagi, kali kedua 38 kali 38. Baraha? Hitung sorangan. Ini dari apa? Makin banyak kemauan, makin banyak kebutuhan, Abah tahu. Tapi kita masih sudah dibimbing. Asal kita selalu ingat, rindu kepada yang selalu merindukan kita. Kita kembali kepada yang sering kita kecewakan tapi tidak pernah mengecewakan kita. Kita kembali kepada yang sering kita tinggalkan tapi tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu. Kita ingat kepada guru agung, kita kembali kepadanya supaya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita butuh semua itu? Karena sehebat apapun si makhluk, pasti semuanya makhluk pasti sekali-kali pernah mengecewakan. Betul? Betul? Bu, ibu sayang sama suami? Jawab si kompak, ibu sayang sama suami? Sayang sama suami? Sesayang-sayangnya ibu sama suami, pasti sekali-kali suami ibu pernah bikin kesel ibu. Betul? Ada yang pernah dikecewakan oleh suami? Ada? Karunya amat Gusti. Tadi sudah dandan cantik, hari waktu masih muda, masih cantik, masih kencang, dipuji-puji, disayang-sayang, dimanja-manja oleh suaminya. Betul? Hari giliran geus mulai kalah lendor. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bikin kendor? Sahanian kendor. Giliran sudah turun, apa yang terjadi? Sudah dandan cantik tadi tapi tidak dipuji, tidak dikoyak-koyak acan ku carogena. Akhirnya naon? Eta nini urang Ciomas unggal penting ngomong kieu. Dibilang sendiri aku punya suami,
Dibilang bersuami, aku bobo sendiri. Tetangga naon nggak penting ada yang aja, naon nggak penting pakai celik wae. Usaha abi bergu. Kurang pakai belegu, hanya standar isu terpuji-puji ajar. Ternyata tetangganya kurang ajar. Apa kata tetangganya? Waduh, si Sincan makan bolu. Kasihan ya lu. Suami yang disayangi ibu sekali-kali pasti mengecewakan. Kenapa? Karena dia makhluk, Bu. Bapak, ayah sekali-kali bukan pemajikan anu yang kesel ayah. Jawab lah sieun. Sama bakieu masih kena sieun ke pemajikan. Pak, ada istri yang suka mengecewakan suaminya? Ada. Ayah besoknya kesel salaki ayah. Ayah. Lamun salakina masih gagah keneh duitna loba, tabunganna loba, usaha masih lancar, eta kopi teu kudu dipentak hiber sorangan. Tapi giliran suaminya sudah mulai tua renta, geus teu boga tabungan, geus usah, penyakit sudah mulai nempel bengek. Istrinya yang merasa masih cantik hanya meninggalkan begitu saja. Hanya eta aki-aki urang cisiringan bisa ceri ngomong kieu. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Eta aki-aki sabar bengek. Naudzubillahi min. Istri yang disayangi pasti mengecewakan, suami yang disayangi pasti mengecewakan, anak yang kita urus sekali-kali pasti pernah mengecewakan orang tuanya. Betul? Kenapa? Karena semuanya makhluk. Tapi ketika kita sering mengecewakan, tapi ada yang tidak pernah mengecewakan kita, sering kita tinggal tapi tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu. Maka cukup ikut dengan Abah adalah jalan yang tepat untuk kita selalu dilatih, dibimbing kapanpun dimanapun agar selalu ingat kepadanya. Maka syukur hatul nuhun Abah. Kalau bahasa Abah, kalau diantara kita masih punya perasaan berat mengamalkan amaliyah dari guru agung kita, amaliyah mursyid kita, apa jawaban guru agung kita? Kalau belum bisa mengamalkan semuanya, minimal jangan tinggalkan semuanya. Kalau masih ada kurang-kurang, apa jawab guru agung kita? Biarkan Abah yang melengkapinya. Allah. Benang guru di mana yang mau melengkapi segala kekurangan dan aib-aib murid-muridnya? Hanya guru agung kita. Maka bersyukur kita semuanya kepada Allah yang selalu ingat kepada Allah dan selalu menitipkan kalimat mulia, penyembuh bagi setiap penyakit, penyembuh bagi setiap virus. Maka di bulan ini, kalau di bulan Rabiul Awal pengesabah memanai dengan Rohito. Kalau di bulan ini pengesabah momen dengan Ar-Royin. Suatu ketika pernah keluar dari lisan mulia guru agung kita, ada bahasanya Royin itu kotoran, tapi bisa diibaratkan kotoran itu satu titik noda, satu titik tak. Royin itu, tapi kalau dibiarkan begitu saja, titik itu nanti akan makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Lamun saya pribadi mencari perumpamaan naon anu kitu teh. Oh, ternyata biasanya ini ada kebiasaan yang ada pada ibu-ibu. Naon, Bu? Ibu. Biasanya aya ibu-ibu anu jorok. Rambut basah pakai mukena. Beres salat itu mukena bukan langsung dicemur tapi malah digulung-gulung. Aya kitu aya. Akhirna aya naon anu mukena? Naon cenah? Lamun cek urang Bogor cepian ngaranna. Ada titik kecil hitam-hitam. Kalau kebiasaan jorok, kebiasaan jelek itu dibiarkan begitu saja, si titik yang tadinya cuma satu, akhirnya akan membesar dan akan polkadot. Kalau hati kita ada penyakit hati, titik dibiarkan begitu saja, dibiarkan. Penyakit-penyakit hati nempel begitu saja, bahkan bangga dengan segala kemaksiatannya, bangga dengan segala dosa-dosanya. Maka jangan salah, itu titik akan makin membesar dan akhirnya kata pengesabah akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan yang dihambakannya. Ngedoa bertahun-tahun tapi nepi ka Gusti Allah, ibadah bertahun-tahun tapi nepi ka Gusti Allah. Kenapa? Karena kita membiarkan titik noda itu, ar-roim, penyakit itu dibiarkan nempel begitu saja berkepanjangan dalam diri kita.
tapi ikut dengan guru agung tidak begitu saja. Obatan, bersihan, make naon? Make rinso, make soklit, atau bisa ngebersihan hati, penyakit hati, make mama lemon. Eta ge lamun awewe lamun lalaki mah papa lemon. Tidak bisa, tapi tidak lain tak bukan pembersih dari segala penyakit hati yang nempel sampai pada diri kita. Tak lain dengan memperbanyak kalimat mulia la ilaha illallah, dengan banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu. Walaupun hati ini sudah berkarat seperti besi, tapi masih bisa disetrika, masih bisa dibersihkan dengan kita terus memperbanyak zikir ke Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka syukur sekali lagi, syukur sepenuh langit dan bumi yang sudah datang ke sini, semuanya sudah mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Maka di penutup tabar kita pada syukur pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu lagu fenomenal untuk seluruh ikhwan, dan ini kebanggaan kita semuanya. Doa untuk guru agung kita, suci dalam debu untuk kita semua. Abah bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, hadirnya sejukan kolbu memikat pecinta kesucian jiwa kita semua. Abah bukan hanya di mata, Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta. Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat zahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Amin. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Kesini kita datang mencari ketenangan yang selama ini hilang, kini kita temukan. Bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Semua Abah bukan hanya di Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta. Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat zahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Ketenangan yang selama ini hilang, kini kita temukan. Bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta yang
Abah berikan, kami pun merasakan tenang karomah Abah yang telah diberikan, kami pun mendapatkan berkah. Atur nuhun Abah, atur nuhun Umi atas bimbingan untuk kami semuanya. Kami semuanya selalu diistiqomahkan, dimampukan, dibisakan untuk senantiasa bisa mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hatur nuhun hapunten bilih seueur kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.